Yusril sebut putusan MA soal Pilpres tak batalkan kemenangan Jokowi Ma'ruf. Dikutip dari kompas.com, pakar hukum tata negara Yusril Isa Mahendra mengatakan putusan Mahkamah Agung nomor 44P/HUM/2019 tak membatalkan kemenangan pasangan calon Jokowi Ma'ruf Amin pada Pilpres 2019. Menang tidaknya Jokowi dalam Pilpres 2019 karena hal itu menjadi kewenangannya. MA sama sekali tidak berwenang mengadili sengketa Pilpres. Putusan MK atau Mahkamah Konstitusi itu final dan mengikat, kata Yusril melalui keterangan tertulis Rabu 8 Juli 2020. Dalam menetapkan kemenangan Jokowi dan Kiai Ma'ruf, KPU merujuk pada putusan MK yang tegas menolak permohonan sengketa yang diajukan Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno. Lanjut Yusril. Selain itu, lanjut Yusril, putusan MA baru diproses pada 28 Oktober 2019, seminggu setelah Jokowi Ma'ruf dilantik oleh MPR. Dengan demikian, putusan MA itu bersifat prospektif atau berlaku ke depan sejak tanggal diputuskan, sehingga tidak berlaku retroaktif atau surut ke belakang. Yusril mengatakan, aturan Pilpres yang hanya diikuti oleh dua pasangan calon memang tidak diatur dalam pasal 416 UU 7/2017 tentang pemilu. Ketentuan pasal 7 ayat 3 PKPU nomor 5 tahun 2019 itu mengaturnya dengan mengacu kepada putusan MK nomor 50/PUU/Romawi 12/2017 yang menafsirkan ketentuan pasal 6A UUD 45 dalam hal paslon capres dan cawapres hanya dua pasangan. Karena itu, menurut Yusril, dalam keadaan seperti itu, yang berlaku adalah suara terbanyak tanpa perlu diulang lagi untuk memenuhi syarat sebaran kemenangan di provinsi-provinsi sebagaimana diatur pasal 6A. Yusril menuturkan, putusan MK dalam perkara pengujian undang-undang mempunyai kekuatan yang setara dengan norma undang-undang itu sendiri, meskipun putusan MK bukan merupakan suatu bentuk peraturan perundang-undangan. Sedangkan MA memutus perkara pengujian PKPU itu dengan merujuk kepada pasal 416 Undang-Undang Pemilu yang mengatur hal itu, sehingga menyatakan pasal 3 ayat 7 PKPU itu bertentangan dengan Undang-Undang Pemilu, kata Yusril. Masalahnya, MA memang tidak dapat menguji apakah PKPU itu bertentangan dengan putusan MK atau tidak. Di sini letak problematika hukumnya, tutur dia. Yusril menambahkan, putusan MK dilakukan dalam konteks pengujian terhadap norma pasal 158 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pilpres yang isinya sama dengan norma pasal 416 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Ia mengatakan, lantaran materi pengaturan yang diuji bunyinya sama, maka putusan MK terhadap pengujian pasal 158 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 itu mutatis mutandis dan berlaku terhadap norma pasal 416 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Karena itu, kalau paslon Pilpres itu hanya dua pasangan, aturan yang benar dilihat dari sudut hukum tata negara adalah Pilpres dilakukan hanya satu kali putaran, dan paslon yang memperoleh suara terbanyak itulah yang menjadi pemenangnya. Karena itu, kalau paslon Pilpres itu hanya dua pasangan, aturan yang benar dari sudut hukum tata negara adalah Pilpres dilakukan hanya satu kali putaran, dan paslon yang memperoleh suara terbanyak itulah yang menjadi pemenangnya, ucap Yusril. Sebelumnya diberitakan, MA mengabulkan permohonan uji materi pasal 3 ayat 7 PKPU nomor 5 tahun 2019 tentang penetapan pasangan calon terpilih, penetapan perolehan kursi, dan penetapan calon terpilih dalam pemilihan umum. Gugatan ini diajukan oleh pendiri Yayasan Pendidikan Soekarno, Rahmawati Soekarno Putri, dan beberapa penggugat lainnya. Dalam putusan nomor 44P/PHUM/2019 tersebut dan diunggah pada 3 Juli 2020 lalu, MA menyatakan pasal 3 ayat 7 PKPU 5/2019 bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, terutama pasal 416 ayat 1. Mengabulkan permohonan hak uji material yang diajukan para pemohon untuk sebagian dan menyatakan pasal 3 ayat 7 PKPU 5/2019 bertentangan dengan UU 7/2017. Demikian dilansir kompas.com dari kontan.co.id Selasa 7 Juli 2020. Pasal 3 ayat 7 PKPU 5/2019 berbunyi,
Dalam hal hanya terdapat 2 pasangan calon dalam pemilu presiden dan wakil presiden, KPU menetapkan pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak sebagai pasangan calon terpilih. Sedangkan pasal 416 ayat 1 Undang-Undang 7/2017 berbunyi, pasangan calon terpilih adalah pasangan calon yang memperoleh suara lebih dari 50% dari jumlah suara dalam pemilu presiden dan wakil presiden dengan sedikitnya 20% suara di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari setengah jumlah provinsi di Indonesia. Dalam pertimbangannya, MA berpendapat KPU yang mengeluarkan PKPU 5/2019 telah membuat norma baru dari peraturan yang berada di atasnya, yakni Undang-Undang 7/2019. Selain itu, KPU juga memperluas tafsir dalam pasal 416 Undang-Undang 7/2017.